Masuk juga sedikit saya sampaikan lagi, kan Rasulullah kan menganjurkan kita kalau berwudu khususnya di malam hari itu selalu menghirup air ke dalam hidung, kemudian disemprotkan kembali, istinsyak, kemudian istintar, disedot, dikeluarkan. Kenapa? Karena dalam hadis itu bisa mengeluarkan setan-setan yang mengendap di dalam lubang hidung. Setiap malam itu setan pada masuk ke lubang hidung, beribu-ribu setan itu. Nanti begitu kita bangun tidur, berwudu, disedot, kemudian dikeluarkan lagi, maka setan-setan bisa terbawa oleh air wudu tadi. Itu secara syar'inya. Secara medis penyakit di sini, banyak penyakit di sini termasuk corona. Karena kan katanya corona masuknya pertama kali di hidung, berapa hari, 4 hari atau berapa, masuk lagi ke sampai tenggorokan 4 hari baru. Jadi kalau baru 4 hari 4 jam ya, 4 jam itu 4 jam berubah 4 jam pindah. Maka kalau kita setiap ini berwudu, insya Allah, makanya orang yang jauh berwudu itu sehat. Orang jauh berwudu itu sehat, bukan hanya pahala nanti bercahaya di hari kiamat, tapi juga sehat dan insya Allah juga pikirannya tenang. Karena pikirannya tenang, maka rezekinya juga akan gampang. Amin. Amin. Awal wudu batal wudu lagi, batal. Bego berisik. Pokoknya 3 hari. Itu saya bisa 3 hari. Kuat tambah seminggu, kuat lagi 11 hari, kuat lagi sampai 41 hari. Sampai alhamdulillah dulu nggak tahu berapa tahun. Saya di pondok itu kiai saya dulu ngajuin ya nggak makan nasi dan ketan juga alhamdulillah kuat sampai 7 tahun. Berarti batal wudu. Batal wudu. Mau tidur, kalau mau tidur kan punya wudu ya. Nangkep Begitu bangun langsung wudu. orang bego yang nangkep. Kayak bebek. Kemarin ini sedikit tadi istinsyak ya. Istinsyak ini juga bukan hanya sekedar mengusir setan, tapi termasuk penyakit. Jadi insya Allah kalau wudunya 100 istinsyak, insya Allah corona nggak akan bisa masuk. Amin. Amin. Karena waktu pulang dari Bali, dari Lombok ke Bali ini udah banyak yang pada kelelahan. Begitu di Bali mau pulang ke Jakarta, antigennya yang kemarin surat ininya udah nggak berlaku, harus ada paluan baru, harus lagi. Semuanya bukan gimana ini bagi saya lagi begini, udah pada wudu sekarang, pada wudu cari wudu, disedot ya, sedot 3 kali yang kira-kira sampai sakit di sini itu, kok langsung dia keluarin lagi ya. Nah, insya Allah itu yang pada flu yang semuanya, alhamdulillah semuanya negatif, bahkan yang flu itu langsung di pesawat jadi sehat. Yang terkira wudu tadi sedot kemudian dikeluarkan, mungkin dari situ penyakitnya dikeluarkan oleh air wudu. Nah kalau di sini minum ya, dari minum dari bekas air wudu itu jadi obat dari segala penyakit. Ini juga jarang disampaikan oleh baik Ustadz Mujai ya, karena memang orang-orang sekarang itu nggak seperti orang dahulu. Kalau orang dahulu itu masih percaya dengan barokah. Kalau sekarang udah nggak ada percaya barokah. Ya. Ada samina watona ya, Pak. Woi, gila bahasa. Kayak ngerti. Dan kalau orang dulu nggak ada yang percaya dengan barokah, jadi nggak ada yang namanya ketularan. Kalau sekarang percaya dengan ketularan. Jadi makanya dulu saya kalau misalkan habis ngaji itu kiai langsung ke
rebutan bagi-bagi waktu masa yang bekas kiai. Wali kiai Ma'rus rokok itu untungnya udah rebutan tuh banyak tuh ya Allah. Makanya ketahui banyak yang rebutan kan kiai Ma'rus apa baru beberapa ini sedot ganti lagi sedot. Oh dicolongin mbak abis itu. Lu kan kiai. Nanti kalau udah selesai ngaji kalau bagi-bagi yang rokok. Ini pelakunya Pak. Salah satu guru saya namanya Kiai Umar. Kiai Umar ini uangnya Kang Said Akil, Kiai Said ya. Saya kalau di sana sebut namanya Kang ya. Itu apa? Pada waktu mukim di Jogja di Munawir, dia menghafal itu susah sekali. Nangis kalau menghafal itu. Dia ngadu sama Kiai Munawir gurunya. Kemudian pas ada tamu Imam Masjidil Haram sampai Syekh Khotib besar waktu dia. Habis makan, kan salah satu guru saya Kiai Umar itu juga membantu melayani dan membawain apa segala. Nah, habis makan kan ngobok cuci tangan. Udah aja di Umar sini Umar minum kalau kamu pengen cerdas udah gitu. Lah orang sekarang nggak mungkin mau. Itu Kiai Umar, Kiai Arwani, Kiai Umar Solo semua minta jangan dihabisin sendiri katanya, minta pada semua pagi-pagi. Bekas kobokannya orang ulama. Dari situ kata beliau cerita sama saya, sama santri yang lain, menghafal itu mudah sekali. Namanya barokah, ya. Namanya barokah. Nah ini Rasulullah air bekas wudhu itu kan barokah. Makanya kadang-kadang saya heran dengan orang-orang yang saudara kita yang lain paham, ya. Nggak percaya dengan barokah. Apalagi seperti ini. Ini kan barokah namanya air bekas wudhu, suruh minum jadi obat. Bahkan mingkul lidain ya, syifaun innafi syifaan mingkul lidain. Ini khobarnya muqaddam, khobar inna, makanya syifaan jangan syifaun. Inna syifaan fihi karena khobarnya jar majrur maka didahulukan. Fihi syifaan min kulli da'i. Bahkan wa yurasu izaribi disunatkan juga bekas air itu dicipratkan ke kain yang kita pakai. Kenapa disunatkan? Sama kaitannya dengan barokah. Jadi nanti kain yang kita pakai diciprat dengan air bekas wudhu tadi, jadi mendorong kita rajin beribadah, senang beribadah, kuat, bahkan bukan hanya ini, kuat beribadah. Karena kita senang tapi kalau nggak kuat, jadi insya Allah kuat. Makanya Rasulullah pernah dikasih anduk setelah berwudu, dikasih anduk oleh salah satu istrinya, kalau nggak salah Ummu Salamah. Waktu itu Rasulullah tidak diterima. Kenapa? Karena makanya nggak lewat itu termasuk makruh kan? Sunnahnya ditinggalkan, jangan direlap. Jadi bagaimana? Dianukan minimal diambil kemudian cipratkan ke kain, tempelkan kain yang menggunakan ini. Ini hari wudhu. Kembali ain tawahama usulu muqaddarillah, apalagi kalau menduga bahwa itu ada yang kotor ya lebih. Kama stadharau syekhuna, seperti halnya telah dijelaskan oleh guru kita yang dimaksud adalah Imam Nawawi.
Wa alaihi yuhmadu Rasul sallallahu alaihi wasallam li izarihi bi. Dan ini adalah juga Rasulullah melaksanakannya pada apa? Pada kainnya Rasulullah sendiri. Izar itu kaidah begini. Makanya maaf yang namanya orang NU pakainya pakai sarung begini karena Rasul izar, cuma Rasul double dengan pakai apa? Pakai jubah, gamis. Yang pakai celana bukan itu berarti Pak ya. Kalau nggak pakai sempak Pak. Lu jangan ngaji lu ah. Jangan nanya. Enggak. Segala sempak Saya tanya. pernah mendapat videoin lagi kitab kitab fikih ya. Saya lupa kitab fikih itu kita disunahkan pakai sarawil. Tapi sarawil itu bukan sarawil yang di luar, artinya bagian dalam ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita lagi berdiri di waktu sholat itu bumi melihat, buminya malu melihat barang kita. Makanya dia badannya dipakai. Kalau kuplean gimana? Habis itu Kemudian warok atani badal wudu. Sunah lagi, selesai berwudu disunatkan sholat 2 rakaat. Namanya sunah wudu. Sholat sunah wudu, usolli sunnatan lil wudu atau badal wudu. Atau langsung aja usolli sunnatan wudu rakaat wudukan saja langsung ya. Usolli sunnatan wudu rakaat Hadilahnya apa? Kembali Rasulullah pernah memanggil sahabat Bilal. Hai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu sampai sandal kamu terdengar oleh saya, dekat sekali kamu dengan saya di surga. Kemudian dia bilang, Rasul, saya apa ya? Saya nggak pernah melakukan amal apa-apa kecuali saya setiap habis wudu selalu sholat 2 rakaat. Padahal Rasulullah tidak melakukan ya awalnya. Nah, jadi makanya kalau orang yang suka bid'ah kurang baca. Nih, tahu bener Pak. Bid'ah nih. Jadi kalau Rasulullah melakukan jangan lakukan. Banyak sahabat yang melakukan yang Rasulullah tidak melakukan, tapi justru dibenarkan. Sodak tak benar, maka kamu bagus itu. Nah, termasuk fadilahnya tadi adalah nanti di surganya dekat dengan Rasulullah. Ya Allah, dekat Abah aja dah saya mah. Di dunianya apa? Di dunianya kalau orang yang rajin habis wudu kemudian sholat 2 rakaat, insya Allah tenang hatinya. Amin, amin. Kalau banyak utang pusing juga. David ya, David ya. Cari dedek lu. Udah lunas. itu dedek Artinya begini, kalau kita rajin sholat wudu, kemudian kan tadi tenang hatinya, Untung gua nggak jadi ngutang. otomatis Allah gak mungkin diam saja, Allah yang bayar. Allah yang bayar. Kalau ditagih bilang Allah yang bayar. Ini dari kembali bihaitsu tunsabani lai ufan fatafutani bitul pasti. Kalau udah terlalu jauh udah lama berarti udah habis. Nah, artinya begitu habis wudu langsung ke masjid, kemudian tentu saja sholat sunah. Ini kalau waktunya panjang. Kalau misalkan baru wudu udah mulai qomat, ya lebih utama apa? Sholat jamaah. Sholat jamaah, jangan sampai tinggal jauh dari takbiratul ihramnya imam. Gitu. Jadi kalau makanya kalau pengen selalu dapat sholat wudu ya tentunya sebelum sholat, sebelum adzan. Berarti sholat sunnah wudu apa sholat tahiyatul masjid dulu Bang? Ya, sunnah wudu dahulu, kemudian bagusnya kalau tentu saja kan kalau di rumah berarti di rumah. Nah kalau wudunya itu sholatnya di rumah. Kalau di masjid, tempat wudu masjid
jangan dalam dulu di luar sunnah wudhu baru dalam saya. Oh iya. Di depan Ustaz Bejali baru masuk ke dalam. Ya, walaupun sebenarnya itu udah jadi masuk juga sama. Iya di masjid aja dulu situ. Apakah itu rohah ataupun sa'ah halaman yang udah ya kayak begini teras itu sudah hukumnya masjid sama. Tapi artinya untuk membedakan antara sunnah wudhu dengan tahiyatul masjid. Itu kalau sekali lagi kalau waktu lama ya, kalau udah tiba-tiba komat bisa langsung lebih afdal mengikuti jamaah. Nah, kembali ya, sedikit juga saya sering sampaikan supaya ini tadi apa yang Rasulullah tidak melakukan kita melakukan dasarnya banyak. Salah satunya ini sunnah wudhu, termasuk itu sahabat Bilal menambah adzan. Adzan itu sendiri bukan dari Rasul, dari siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mimpi ada suara adzan gitu. Bangun, ingat tidak ada yang lupa. Jadi Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Datang pada Rasulullah ceritakan tentang mimpinya. Terus Bilal naik menara adzan, pemberitahuan untuk orang sholat. Ini Rasulullah itu bid'ah lagi atau kalau ada jangan ada kalau misalkan itu bukan dari Rasulullah. Jadi dari Abdullah bin Umar. Bukan sahabat Bilal yang mimpi Pak ya? Bukan lah. Bilal ini nambahnya pada subuh karena adzan subuh itu orang nggak pada datang, makanya begitu lain waktu adzan ditambah as-sholatu khairum minan naum. Sholat dulu kita tidur. Rasulullah dengar sodakta wa barita wa ana ala dzalik. Benar kamu wanita. Bagus itu, saya sebagai saksinya. Artinya kalau orang paham berarti menambah apa yang Rasulullah tidak melakukan boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang namanya itu kan as-sholatu benar bagus untuk memberikan doa. Atau lagi tadi sunnah wudhu. Banyak ya, banyak. Termasuk ada siapa itu namanya Umamah apa siapa namanya. Setiap sholat selalu surat Ikhlas. Saya dan Gus Bahakawi. Ada yang lapor Rasulullah itu kalau sholat kalau ini selalu baca surat Ikhlas. Ditanya kenapa kamu kalau sholat selalu pakai surat Ikhlas? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya apa saja selalu surat Ikhlas. Ya ada surat yang lain tapi selalu ditambah surat Ikhlas. Apa jawabnya Rasulullah? Saya senang banget sama surat Ikhlas itu Rasulullah. Saya senang banget sama surat Ikhlas itu Rasulullah. Apa kata? Bagus, mudah-mudahan kamu masuk surga melalui surat Ikhlas. Tapi bukan karena apalnya itu aja kan Pak ya? Iya. Oh dia emang karena males. Ada males. Bah, kalau saya terusan aja sampai hari ini, Bah. Al-Kausar sama Kulhu kenapa ngikutin Abah dulu di pesantren? Yang pendek-pendek aja. Emang males lu mah. Kalau apa itu memang sholat maghrib Rasulullah di dalam hadis baik Sahih Bukhari tentunya kalau sholat maghrib disunahkan membaca surat yang pendek-pendek dari surat Al-Mufassal. Ya, salah satunya Al-Kautsar dan itu pendek. Kalau maghrib Isya yang sedang-sedang dari Al-Mufassal, kalau subuh yang panjang-panjang. Itu sunahnya. Enggak dari surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal dari Amma Yatasaalun sampai akhir itu kalau subuh yang panjang-panjang, yang Isya yang sedengan, kalau maghrib yang pendek-pendek. Jadi kata Rasulullah orang yang tidak pandai fikih kalau maghrib suratnya panjang. Berarti saya benar. Baik haki. Untung dia sedikit ya, Bang. Nah, kita mah kena males. Kenapa? Karena maghrib itu waktunya pendek. Maghrib itu waktunya pendek. Apalagi kalau mengikuti kaul jadid, ya. Kaul jadid itu apa? Pendapatnya Imam Syafi'i pada waktu di Mesir. Nanang itu Pak. Kalau
ngaji mandi apa nangjek? Waktu Imam Syafi'i di Baghdad, Imam Syafi'i memberikan fatwa, waktu maghrib itu mengguru bisyamsi ila maghrib bisyafaqil ahmar, dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah. Jadi agak panjang, jam 6 misalkan sampai jam 7 atau setengah 8. Tapi kalau waktu Imam Syafi'i berada di Mesir namanya qaul jadid. Waktu maghrib itu cuma cukup untuk azan, sholat maghrib 3 rakaat dan ba'diyah. Sholat 5 rakaat. Berarti pendek, habis maghrib. Makanya karena ada qaul jadid seperti itu, ulama-ulama di samping memang ada Rasulullah berkata suruh yang pendek-pendek, kalau maghrib kalau yang ahli fikih pasti pendek-pendek. Sampai Kiai Umar itu nggak boleh qobliyah, walaupun tetap menurut Imam Nawawi ambil qaul qodimnya karena qaul jadidnya berat. Jadi ambil yang ringan, qaul qadim yang sampai terbenamnya mata merah berarti sekitar jam 7 kurang lebih. Tapi hati-hati ya. Jadi Kiai Umar begitu azan dia udah berdiri dulu. Nunggu azan saya berusaha langsung qomat. Saya azan qomat, Allahu Akbar. Tidak wiridan dulu, langsung ba'diyah. Baru wiridan biar apa? Melaksanakan qaul jadid. Jadi ba'diyahnya kena masih dalam waktu maghrib. Kalau wiridan dulu kan berarti ba'diyahnya nanti udah keluar dari waktu maghrib. Nah kita boleh mengamalkan qaul qadim karena Imam Nawawi sendiri memilih qaul qadimnya karena qaul jadid sangat berat. Tapi begitu walaupun memilih qaul qadim, ya jangan panjang-panjang karena waktunya pendek. Kalau maghrib, ya, kalau di Mekah kan karena banyak kan bukan madzhab Syafi'i. Jadi lagi pula maaf ya, saya membaca beberapa hadis itu. Rasulullah setiap ngimamin surat-surat tertentu, nggak pakai Al-Quran seperti zaman sekarang. Kenapa? Karena kata, mungkin di sini juga nanti ada membaca surat pendek lebih afdol daripada membaca beberapa ayat yang panjang tapi tidak satu surat. Contoh baca inna a'tainakal kautsar faslul bainaskan kan pendek sekali. Itu lebih afdol daripada baca amal Rasul, kan lebih panjang itu. Utun tambah yakin banget surat pendek. Tambah males. Salah ngajarin sama orang males. Emang gitu terus gua. Kulhu Anas ame Al-Kausar udah kan. Ini udah bodo amat. Emang tahu begitu. Cuma ya walaupun yang pendek-pendek itu ada hari ini ya, itu bacanya kuliah dengan Al-Ikhlas. Malam itu biasanya Rasulullah malam Jumat. Kalau maghrib malam Jumat selalu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat keduanya adalah qiraat Al-Ikhlas. Kemudian nanti idza jaa dengan tabat, alam taro dengan Laila Quraisy, Aro'aita dengan inna a'taibat al-haqqu takatsur dengan wal asri. Jadi biar apa? Dapat barokah dari banyak surat. Kalau saya maghrib Al-Kausar sama kulhu, bisa kuliah sama kulhu. Selebihnya Al-Fatihah, Al-Fatihah kulhu. Bapak kan kok begitu-gitu doang? Ya nggak apa-apa, tapi nggak dapat barokahnya surat-surat yang lain. Nggak apa-apa, sah sholatnya, tapi kata Rasulullah kalau Isya itu yang agak panjang, yang sedengan, mawaduha, walaili idza yaghsha, wasama'i wathoriq, wasamsi waduha.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kalau yang Isya nanti kalau subuh habis marobikal ala hal ataka wal fajri la uksimu kemudian sampai wayau amma yang tasa'alun kalau sampai Paling banter waduh hadat. Jangan curhat mulu tuh Radi mah. Jadi lu mulu. Standarnya kayak SD gua ngaji. Jadi kembali itu tadi jadi sunnah wudu lepas habis waktunya kalau sudah terlalu lama. Urfan lamanya menurut adat. Kalau misalkan dia ini terus kemudian kemana dulu, udah dianggapnya sudah habis waktunya. Makanya kalau habis wudu itu jangan ngobrol, langsung sunnah wudu dahulu. Bahkan di dalam waktu wudu pun dilarang ngobrol. Makruh ya, Bah? Makruh itu kalau kita tinggalkan lumayan dapat pahala. Kita nggak melakukan cuma meninggalkan dapat pahala. Kalau melaksanakan memang tidak berdosa. Satu sambil sini, sambil dulu sambil ngobrol. Nanti bisa nggak baca doa, nggak mengingat. Ada santan. Kembali wa inda ba'dihim bil i'rad wa ba'dihim bi jafafil aqdha. Jadi sebagian ulama lepas atau habis waktunya sunah wudu itu kalau berpaling dari tempat, udah misalkan dari sini kemana. Tapi ada lagi sampai kering. Kalau sudah kering berarti sudah habis sunah wudunya. Makanya segera wudu langsung aja kalau pengen mendapatkan waktu sunah wudu itu. Waktu labil hadas. Habis wudu belum sempat sholat, misalkan batal. Apakah batalnya kentut? Apa batalnya bersentuhan? Udah berarti udah nggak ada sunah wudu, harus wudu lagi. Raden Daus. Wa yuqra'u wa yaqra'u nadban fi ula rak'ataini ba'dal Fatihah walau annahum idzalamu anfusahum ila rahimah. Di dalam sunah wudu itu salat sunah wudu sunnah membaca suratnya yaitu walau annahum idzalamu anfusahum sampai akhir. Yang kedua wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu ila rahimah juga. Ini kalau yang diinikan oleh sahabat Bilal. Tapi kita boleh pakai surat apa saja. Boleh pakai surat apa saja. Sekali lagi sekarang yang lagi seperti sekarang ini sebenarnya kalau orang mau pakai ini Islam, syariat Islam, saya yakinnya kabur untuk penyakit apa saja. Kalau kita rajin wirid, rajin apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti, termasuk berwudu, menghirup air ke dalam hidung, istinsak dalam bahasa Arabnya. Bahkan kalimat la ilaha illallah atau zikir-zikir yang lain itu menjadi panas badan. Kalau sholat pendingin, kalau kata zikir itu panas. Jadi kalau sementara yang namanya virus corona itu nggak akan betah kalau panas. Dia betahnya dengan yang sejuk, yang adem-adem. Makanya kalau orang yang masih ada AC-nya bisa terjadi kena virus tuh. Kalau yang tempat-tempat yang panas-panas jarang yang kena. Salah satunya yaitu adalah rajin zikir, itu panas badan kita. Panas. Beda. Aku mobil gue tulisan bid'ah. Tulisan Artinya panas itu bukan hanya tubuh kita
panas dalam arti panas suhunya panas, nah, ya nanti kalau suhunya sampai 39 ya malah dicurigai kan gitu. Suhu tetap 36 misalkan, tapi di dalam tubuh kita itu mengandung ini yang panas air terus bisa untuk mengusir penyakit-penyakit. Biar nggak feedback. Bahkan ini sedikit ya, karena kaitannya dengan tadi zikir panas, termasuk juga bukan hanya untuk akhirat zikir itu ya. Sebagai pasangan suami istri juga kalau insya Allah kalau rajin pada zikir insya Allah. Bismillah dah. Yes. Bismillah apa? Punya anak. Nah, kemarin kan kalau saya kan sering banget ya ada orang ada yang apa namanya ada perempuan mengeluh tapi ngeluhnya nggak sama saya, sama istri saya. Malu Itu baiknya. katanya apa? Karena suami saya katanya apa namanya nggak pernah Noel. Ya. Astagfirullahaladzim. Pet, aja. Dingin banget katanya gitu. Apa udah ada gantinya atau apa? Kata istri saya jangan juga dulu. Jadulin kayaknya nih. Sampai akhirnya dia kesimpulannya si suami kan kalau udah 50 ke atas itu kan sudah menurun ya, baik nafsunya maupun kekuatannya. Belum. Sementara istrinya masih ini ya gitu. Ya kan begitu dia pulang saya cerita, udah suruh apa itu aja zikir baca ya kowi ya matimu 1000 kali. Ya kowiyu ya matimu ya kowiyu ya matimu. Sehari 1000 kali, kalau itu terlalu lemah harus 10.000. Waduh. Jikir mulu nggak main-main sampai 10.000. Apa? Sampai 10.000. Iyat batu iyat. Iyat. Coba nih. Cuma ya udah kata saya untuk pertama siapkan telur ya. Waduh. Telur ayam kampung itu 6. Ini kamu itu loh, aku bisa. Nanti telur ayam kampung 6 di setiap minum cuma yang kuningnya aja, dibuang putih-putihnya, maksudnya di untuk apa? Biasanya perempuan putih-putih telur untuk pipi ya, untuk cantikan dan sebagainya. Maskeran. Nah ini kalau hari Minggu atau Ahad 1, Senin 2, Selasa 3. Jadi 6. Sebelum ditelan, kalau tadi udah mirip, udah dibiasakan wirid ya kowiyu, jadi nanti pada itu jadi akan tajam. Waduh. Baca ya kowiyu ya matinu 9 kali tanpa napas. Saya dapat dari guru saya ya. Ya kowiyu ya matinu 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 ya kowiyu ya matinu. Baru napas, baru ditelan. Nah, kalau Minggu 1, kalau Senin 2 udah disiapkan semua. Kalau Selasa 3 udah tinggal gitu aja. Ntar gua catatnya 2 jam. Jangan ngomong aja gua ngerti. Kowi Matino, ya Kowi Matino, telur 36. 1, 2, 3, pas. Jadi anak lanang, iya. Dan itu ini maaf karena tadi trigger adalah panas, jadi maaf kalau misalkan itu yang laki-laki, misalkan air spermanya encer, insya Allah jadi kental. Gara-gara telur. Warnanya kuning. Ya Kowi ya Matino, ya Jadi Kowi ini ya sudah telur sering 3. kemarin itu sudah kan kita udah dilaksanakan. Rupanya datang lagi sama istri saya katanya. Itu kok dari itu sih ya? Dan Jangan-jangan bini saya nih. Iya. Nah itu kok begini sih gimana sih? Tapi warnanya kuning nih jadi ini.
Enggak kok itu gitu ya? Ada feedback ya? Ada dengung Naik gitu. feedback itu. Gara-gara beak itu. Berarti dia udah melemah, Pak Abah. Ya, namanya usia itu kan udah nggak boleh dibohongin, nggak bisa dibohongin maksudnya. Waduh, Ki, kesian juga, Ki. Tapi dengan kekuatan itu tadi, sedikit, jadi Allah merubah lagi. Ya dia udah cerita bahwa alhamdulillah dia udah nggak pusing lagi tuh si istrinya. Albaik. Wah, albaik. Tenang, Pak. Warnanya oranye juga. Bisa jadi. Oh, mau korma gitu. Korma dibagi-bagiin tadi. Jadi kembali dan ini udah sering banget ya yang seperti itu tuh. Kalau yang bahkan dulu Kiai Zayadi, Abu Yazayadi, Klender, pada waktu istrinya udah meninggal itu oleh teman mondoknya Kiai Hasbiallah, Kiai Nur Ali, ya Nur Ali ya apa namanya Bekasi, suruh nikah lagi. Bahkan nikahnya dengan anaknya Kiai Hasbiallah yang umurnya baru 18 tahun. Kita tanya Jarum. Jayadinya umurnya 77 waktu itu. Nah itu Kiai Zayadi bisikin saya, bagi-bagi resep dong katanya gitu. Lah kata saya, lo Buya udah banyak resepnya katanya. Waduh. Enggak, saya pengen tahu, pengen dapat resep seperti itu. Tadi dikasih tadi apa? Buya lagi ngajar, saya dipanggil sama Umi sama istrinya. Ustaz, Buya dikasih apaan? Kenapa Umi? Beda, jauh banget. Langsung aja berubah katanya. Waduh. Ya Kowiyu ya mati. Ya Kowi ya mati itu 1000 kali, oke. 9 kali. Bismillah. Itu kalau yang lidahnya 1000 pada saat dipakainya untuk telur itu 9 kali tanpa nafas. Tapi yang nafasnya pendek masih perlu latihan. Ya Kowi ya mati. Masih. Ya Kowi. 1000 kali tanpa napas. Ya Kowi ya mati. Usulah. Sejam sebelumnya. Nanya lagi. Bismillah. Sebelum itu telur mah. Ya, ini karena Kayak konsultasi sek. Selamat datang, Ibu Haji. Telur ayam kampung apa bebek ya? Ya Allah dia Iya. ayam bebek. Aduh. Nining belum denger, Pak. Ulang lagi, Pak. Ini amalan buat laki lu. Pas nih, pas. Pak, kalau Haji Mining mah kan masih muda. Ya, pas depan ya. Orang lagi saya lemes. Ki. Tadi Ayo, kaki kok gini. Faidatun yahrumu atatahuru bil musabbal lisurbi wa kada bima in jalila halu al aud kada hamdu syai'in wa sabbal la ghairi mahali. Ada hadi faidatun haram bersuci berwudu apalagi mandi ya. Tatahur itu kan bisa mandi bisa wudu itu. Haram bersuci dengan air yang disiapkan untuk minum. Maksudnya orang zaman dulu ya, sekarang sudah nggak ada. Itu di depan di jalan atau depan rumah suka ada padasan. Padasan itu gentong yang untuk siap air. Nah, itu kalau ada orang lewat haus udah itu kan pahalanya saya itu perintahnya para wali itu. Para aulia wali songo suruh siapkan apa tuh air di depan rumah barangkali ada musafir yang kehausan. Nah itu air untuk orang yang minum, kemudian kita untuk tiba-tiba untuk berwudu, itu hukumnya haram. Kecuali udah bilang dulu sama yang tuan rumah airnya banyak, silahkan nanti saya isi lagi, itu baru boleh. Kalau nggak bilang langsung itu, nanti pada saat ada orang yang lewat kehausan tidak ada air karena dipakai oleh kita termasuk berdosa. Tapi kalau ngomong sama tuan rumah atau tuannya itu saya perlu wudu, ya udah pakai nanti saya isi lagi lah, itu enggak hilang haramnya karena berarti udah disiapkan.
Termasuk juga bimain jailah haluh, berwudu bersuci dengan air yang tidak diketahui. Jahilah itu tidak diketahui. Bima ya juhila haluh, tidak diketahui keadaannya. Apakah tuh air itu milik untuk apa, untuk minum atau bukan, atau air siapa, itu tidak boleh langsung wudu. Harus tanya dulu. Yang kalau orang-orang suci itu hati-hati, tidak main ini saja, nanya dulu ya. Siapa tahu itu bukan untuk dipersiapkan untuk berwudu. Termasuk juga nggak boleh memindahkan dari apa tempat yang disiapkan untuk minum kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Waliyak tafsir al-mutawadi hatman wujuban ala ghuslin aw masin wajibin ay para ya dulu tafridun wal ityanu sayyid sunan li du'ai waqtin an idrobi salah kuliah kama soroha bil bagawi wa ruwata fi mutakhirun walakin afta fi fawati sholat walau akmala sunaniha bi ayatiha. Hendaklah bagi orang yang berwudu meringkas ya. Meringkas dengan wajib hukumnya, wajib meringkas membasuh tempat yang wajib saja. Artinya tidak boleh sampai 3 kali, bahkan seluruh anggota semuanya, telinga, hidung dan sebagainya. Kalau waktunya sudah sempit, diduai ke waktu. Contoh, makanya perlu tahu fardunya wudu, sunahnya wudu, yang makruh wudu itu harus tahu. Karena untuk bisa melakukan seperti ini, contohnya begini, kita di dalam perjalanan atau yang sering terjadi orang-orang yang sibuk karena hajatan. Waktu udah mepet, misalkan zuhur udah mau asar, itu jangan wudunya itu wajib meringkasnya. Jadi cukup apa? Muka aja, tangan, kemudian basuh mengusap bagian kepala ini, kaki, udah. Ya niat tentu saja ya, yang pertama. Itu tidak usah, tidak boleh berkumur, istinsyak dan lain sebagainya. Karena waktunya sangat mepet. Jadi yang fardunya wudu ada yang 6 itu yang dilaksanakan. Nih, bahkan tadi yaktas itu wujuban, yaktasin itu ada hukumnya wajib. Tapi jangan terus dibuat terus-terusan. Begitu pada saat sempit waktunya melakukan yang singkat tadi, ntar waktu lama juga begitu aja deh gitu, biar nggak basah semuanya kan gitu. Di saat-saat lagi sempit waktu saja. Bangun tidur subuh nggak ada yang bangunin, bangun udah hampir matahari hampir terbit. Maka pada saat itu berwudu yang wajibnya saja, jangan yang sunah-sunahnya seperti berkumur tadi ya, termasuk telinga dan sebagainya. Yang wajibnya 6 anggota. Langsung sholat. Kalau udah terlanjur ya baru, contohnya Rasulullah dalam satu perjalanan, sahabat ada yang usul Rasulullah, hayya nahris bina ya Rasulullah. Rasulullah, mari kita istirahat dulu, singgah dulu sekarang. Kata Rasulullah, ini waktunya sudah bentar lagi sudah subuh. Ntar dulu kalau udah subuh baru kemudian kita istirahat. Apa kata sahabat? Ana umidukum ya Rasulullah, jangan khawatir nanti saya yang bangunkan kalian. Karena ada yang bertanggung jawab, akhirnya Rasulullah, ya udah, ayo istirahat. Ada bersandar di bawah pohon, tidur. Orang capek dalam perjalanan, emang kayak kita sekarang naik mobil, dulu kan jalan kaki. Udah capek,
udah mau subuh, yang di apa tuh aja kadang-kadang bablas, apalagi capek. Rasulullah bangun matahari udah tinggi, udah sekitar jam 7:30. Waduh, Bilal, sobat Bilal masih tidur di bangunan. Ya Bilal, aina ma qulta, mana ucapanmu, katanya mau bangunkan. Ya Allah Rasulullah, maaf saya nggak pernah seperti ini. Ya makanya kata saya juga, kata Rasulullah tadi kan jalannya itu nanti kalau itu udah para semuanya pada berwudu tuh, berwudu terus dari jarak jauh Rasulullah dari apa terlihat saking buru-burunya Rasulullah. Wailul lil aqab, celakalah bagi yang tidak membasuh mata kaki. Dan di situ adzan, Bilal adzan dan qomat. Artinya hadis tersebut menunjukkan bahwa walaupun sudah habis waktunya masih tetap disunahkan adzan dan qomat. Dan berjamaah. Rasulullah selesai sholat subuh di jam kira-kira jam 7:30 berjamaah. Itu juga sebagai dalil bahwa sholat qadha, sholat di luar waktunya namanya sholat qadha. Dalilnya sholat qadha itu ditambah ada hadis kaulinya, man nama au nasya an sholatin falyusalli ila dzakaruha. Siapa yang tidur atau lupa meninggalkan sholat, maka pada saat ingat segera sholat. Hadis fi'linya lebih kuat tadi Rasulullah subuh sudah siang. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau udah habis waktu udah nggak usah sholat, ya, karena nggak ada istilahnya sholat qadha, kurang baca. Itu di Sahih Bukhari soalnya itu ya, hadis yang tadi itu. Di Sahih Bukhari. Yang dimaksud nggak boleh nggak ada kodok gini. Orang gampang entar aja kodok kalau udah waktunya, itu yang nggak boleh. Itu kan namanya karena ketiduran. Kalau sengaja entar sholatnya entar aja sekalian, itu nggak boleh. Nah kembali. Ini an-idroki sholat tadi kama Syafi'i wa ghairu wa mutakhirun. Ini sama menurut Imam Baghawi, bahkan diikuti oleh ulama-ulama mutakhir. Lakin afta fi fawati sholat wa law akmala sunanaha bi ayatiha walau lam yudrik rakaatan faqad tufarriqu bi annahu mustaqal maksud fakana kama law madda fil qiraah. Ini kalau sampai orang itu menyempurnakan sunnah-sunnahnya sampai akhirnya tidak mendapatkan satu rakaat habis waktunya, itu yang dimaksud tidak boleh. Kalau misalkan panjang waktunya ya nggak apa-apa, justru disunahkan semuanya sempurna, wudunya sempurna, sunnah-sunnahnya dilakukan semua. Bahkan tadi selesai berwudu berdoa, itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal muttaqin. Kemudian air bekas wudunya sedikit diminum dan cepatkan kepada kain kan gitu. Terus setelah itu sholat sunnah wudu. Tapi kalau kiranya waktunya mau udah mulai jamaah, jangan. Jadi makanya kalau ulama Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i itu lunak tepatnya artinya lihat sikon, fleksibel ya, Mas. ya. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, udah kalau begitu. Oh udah katanya. Waduh. Makanya banyak ulama-ulama yang mengikuti mazhab Abu Hanifah, banyak yang pindah pada Imam Syafi'i. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir itu asalnya mazhab Abu Hanifah, terus mazhab Ahmad bin Hambal. Tapi begitu udah mulai tasawuf, mulai mazhab Syafi'i, baru beliau bisa melaksanakan tasawufnya di Toreko.
Bagaimana tidak kalau Imam Madhab Imam Abu Hanifah, kalau keseluruhannya sebetulnya lebih berat. Walaupun ada yang ringan, tapi keseluruhan lebih berat. Contohnya, sholat harus di masjid Imam Abu Hanifah, gak sah. Di rumah itu gak sah. Bagi yang dekat masjid tapi. Jadi la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah orang yang dekat masjid kecuali di masjid. Kalau Imam Syafi'i menanggapi hadis itu bukan tidak sah, tidak sempurna orang yang dekat masjid sholatnya kecuali masjid. Artinya kalau ada orang yang dekat masjid kemudian sholatnya di rumah, kalau Imam Syafi'i tidak sempurna. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak sah. Berjamaah Imam Syafi'i pakainya sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fard bi sab'in au bi khamsin wa isnairodah. Lebih utama dari sunnah muakkad. Tapi kalau Imam Abu Hanifah sholat Jumat itu hukumnya wajib fardu ain. Karena Rasulullah laqad hamamtu, ya, karena Rasulullah bermaksud mengumpulkan kayu bakar bagi yang tidak jamaah subakar rumahnya. Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah wajib jamaah itu. Karena hadisnya itu tadi pakai hadis yang kalau nggak jamaah dibakar rumahnya. Dibangunin lagi Pak ya. Jadi Jadi bagus. kalau pakai madhab Abu Hanifah di Indonesia masuk penjara terus. Yang membawa Pak Wali Songo dulu ke Indonesia itu madhab Syafi'i diterima oleh orang-orang Hindu. Sekarang pada cuma bisa pengen ngacak-ngacak. Pada datang ke sini pengen diacak-acak apa yang sudah dibangun oleh para aulia, para ulama Wali Songo. Banyak ya. Termasuk berwudu. Ini maaf, saya yakin kalau wudunya Imam Abu Hanifah khususnya perempuan berat. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu berwudu mashulnya bukan hanya ba'di, tapi apa keseluruhan, dibasahin semua. Kalau perempuan rambutnya panjang ribet. Basahin semua. Itu nggak sah kalau cuma sedikit saja itu kalau Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i cukup sebagian ba'di. Jadi banyak ya, kalau orang paham belajar, coba belajar Madzhabul Arba'ah. Itu banyak yang berat. Imam Abu Hanifah itu makanan jadi pegawai negeri itu haram itu makanan. Nggak bisa kawin lagi dong. Karena banyak subhat. Karena gajinya itu ada dari pajak, dari apa namanya itu minuman keras, ada diskotik. Berhenti laki lu ning, berhenti. Kalau Imam Syafi'i enggak, Imam Syafi'i itu minimalnya subhat minimalnya. Udah lepas aja PNS. Iya. Lah ngambil gua. Biar bisa kawin lagi. Biar nggak ada subhat. Orang kalau Mendingan jadi tukang kayu. berat banget. SK-nya gimana SK-nya? Berat sekali. Mending fokus nganggur berarti kita Bang. Nggak ada dosa. Fokus di Alba ya. Weh. Bukan banget. Iya, sama. Namplek. Ini kan jualan cau nih. Jadi kembali ini makanya apa ikhtilafatu ummati rahmat. Perbedaan imam-imamku artinya ulama umat itu di sini maksudnya imam-imam kayak Imam Syafi'i, Imam ulama itu adalah merupakan rahmat. Andai itu nggak ada yang perbedaan, aduh berat sekali kalau nggak ada perbedaan. Banyak Imam Abu Hanifah witir itu wajib akhir. Witir itu harus akhir sebelum subuh. Tahajud dulu, Pak. Harus tahajud dan sebagainya baru witir terakhir aja sholat terakhir. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh sebelum tidur boleh, sebelum tahajud boleh, mau tahajud dulu boleh, akhir boleh, tengah-tengah kapan. Yang penting ba'da isya sampai subuh. Boleh.
Semuanya, makanya benak dulu diterima oleh pokoknya yang di madhab Syafi'i ini di Indonesia itu langsung diterima. Kalau sekarang nih yang kayak dulu oleh orang Hindu diusir, ya. Itu yang pada suka bid'ah itu kalau misalkan belum ada orang Islam, orang Hindu di sini diusir. Ya. Orang ini kan ngikutin kan nggak boleh dia. Kalau orang-orang yang sekarang itu kan yang kan nggak boleh ada 7 hari. Orang akekah saja Rasulullah itu mengikuti orang jahiliyah. Makanya para wali mengikuti adat orang Hindu, gak jadi masalah asal diganti. Jadi zaman makanya Rasulullah akekah sendiri itu karena walaupun udah diakekain oleh kakeknya Abdul Muthalib, karena orang jahiliyah itu akekahnya kambingnya itu disembelih, kemudian kambingnya dipersembahkan sama apa itu namanya berhala darah untuk mandi bayi tersebut. Nah Rasulullah menyuruh akekah yang beleh kambing, kemudian darahnya tentu saja dibuang, gak boleh dianu, dan dibagi-bagikan, disedekahkan kepada tetangga. Kan artinya mengikuti mereka atau akekahnya, cuma caranya yang dirubah. Sama Wali Songo itu, mereka kalau ada yang meninggal dari malam pertama pada datang di rumah duka sambil ngobrol, ada yang main gaple, ada yang main catur, ada yang main bermacam-macam. Nah, oleh Wali Songo diganti dengan baca Yasin, baca tahlil. Lah tahlil juga itu perintah Allah. Fadkurullaha dzikran katsira, kayak gitu. Di situ nggak ada ketentuan kapan saja, pas kebetulan orang lagi kumpul ya boleh. Yasin juga sama kan gitu. Jadi boleh kita mengikuti adat asal disesuaikan dengan syariat. Kembali, jadi itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh ngikutin adat itu, nggak boleh. Apa bahasanya bid'ah? Bid'ah, musyrik, Binar. Ini kembali. Lu kayak berhala tuh di tengah-tengah tuh. Udah dipindah. Aukillati ma'in bihaitsu la yakfi illa lil fardi, termasuk haram melakukan sunnah-sunnah yang lain, artinya wajib meringkas kalau airnya sedikit. Kalau untuk itu gak akan cukup kecuali untuk fardu, makanya harus jangan berkumur nanti kehabisan fardunya. Makanya itu langsung saja wajah, tangan, basuh bagian kepala dan kaki. Itu kalau airnya tinggal sedikit. Kayak contoh lagi umroh itu udah nggak usah pakai kumur segala, orang airnya cuma pakai semprot gitu, ngerti sawah gitu. Ringkas kalau udah ngerti apa belajar patung ini sih nggak usah semuanya kehabisan, nanti lihat padunya kehabisan. Yang penting yang padunya itu 6 rukunnya berwudu yang 6 itu yang sempurna. Ya misalkan ada di hotel lah, balik lagi ketinggalan. Kalau berani, nah kalau yang nggak berani ntar nggak ketemu. Hubungi TL-nya Pak Imam Baihaqi. Dia mah wudunya pakai milagro. Wih, ngutang dong. Beli mobil baru. Kenalan. Kalau kana ma'un layak pilih timiri tatimmati turi intalata au atasna awitaja ilal fadil li'aqr si muhtarumin haruma istamalu fi syai'in yasuna. Jadi kalau sampai ada air untuk menyempurnakan anggota tubuh 3 kali misalkan, atau sunnah-sunnah dilaksanakan, kemudian atau
ada lebihan, tapi ada binatang atau ada yang makhluk yang membutuhkan air. Kalau sampai nggak dikasih air akan bisa jadi mati ataupun jadi sakit. Artinya air itu diperlukan. Maka haram menggunakan air dengan cara untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ini lagi menjelaskan ya kalau keadaan sempit air atau airnya sedikit, termasuk walaupun ada tapi diperlukan untuk yang lain. Misalkan punya burung, itu burung kosong airnya, wah kasih air dulu tuh sama burung, jangan untuk berburu dulu. Tapi burungnya yang wajib-wajibnya saja. Tapi insya Allah di Indonesia si air itu melimpah ya. Amin. Sekalipun ada cerita katanya di Gunung Kidul jauh, tapi tetap ada walaupun jauh. Apalagi sekarang bisa dengan dibuat disalurkan. Kayak itu di Kuningan Cibulan itu akhirnya pun banyak di Cibulan itu disalurkan ke desa-desa yang susah air. Jadi hasil kalau benar-benar pemerintahnya benar-benar ngurus, Indonesia itu nggak ada yang kekurangan air. Tapi dijual bah di PDAM. Cuma tadi malah. Las bah. Aja. Sama ini bah, apa Yati minta didoain rumah baru. Ini kan rumahnya Yati, biar berkah rumahnya. Emang kakinya kenapa? TP digebukin loh. Udah bersih ormas. Kalau begitu saya baca doanya panjang ya, baca doa hijrah. Boleh juga. Ya, Ya, ini kayak doanya berubah yang tidak baik jadi berubah jadi baik.